Kenapa? Atmosfernya nggak bakal terulang sih bagi aku. Sampai sekarang mungkin kompetisi gimana di Indonesia sekarang pun aku ada juga ikut beberapa pertandingan dan dia nggak kayak di Senayan waktu itu 120.000 penonton. Dan itu biru. Nah, itu semua. belum dan itu biru semua dan belum lagi kehitung yang di bawah-bawah di pinggir yang masuk ke lapangan. Sampai aku tinggal sisa tight saja dalam, nggak ada yang lain, celana dalam doang. Halo, saya Ernesto, saya Pandit Tarkam. Kali ini saya ada di Singapura dan saya ketemu salah satu idola Aremania di zamannya 2010 juara, Muhammad Ridwan. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Sekarang kegiatannya apa dulu nih? Ngomongin sama Ridwan. Sekarang ya sibuk sama sebagai pelatih U17 di Tanjung Pagar. Ya. Ya. Itu klub terakhir kamu berarti? Ya, klub terakhir. Tapi dulu sempat main di Tiong Bahru itu enggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi Ridwan sekarang pulang ke Singapura setelah di Indonesia itu 4 tahun ya? Setelah 4 tahun ya? 4 tahun dengan 2 klub kan? Ya. Arema dan Persisam sama Rinda. Gue pengen tanya yang agak bisa main di Indonesia itu kenapa awalnya? Pertama sekali sih pas ngeliatin The Conductor, CD yang diberi daripada mungkin salah satu itu filmnya sahabat gua, Andi Bahtiar Yusuf. Ya, tapi dikasih sama nerimanya dari salah satu apa nih? Jurnalis bule. Oh, jurnalis bule. Ya, dia yang pas kita timnas Piala Suzuki ya, dia yang nunjukin gimana Liga Indonesia The Conductor. Jadi dari situ enak banget sih lihat, seru banget kayak atmosfer Liga Indonesia, supporternya dan liganya ya yang seru bandingin Singapura. Dan so dari situ pengennya ya ke sana. Oh, berarti dari The Conductor. Itu salah satu seserahan gue nikah ke istri gue, video The Conductor. Iya. Ya benar. Conductor itu bikin motivasi. Ya. Oh gitu. Baru tahu gua, sumpah nih. Oh nih, saya juga main kayak kostumnya nih, gelang. Jadi gara-gara The Conductor. Iya. Terus yang nawarin pertama kali siapa? Arema. Along dulu ya. Ditawarin dulu. Karena dulu arwah yarham Pak Suji ya. Suji siapa gue lupa. Orang Arema? Iya. Oh, okay. Pak Sujino atau siapa gitu. Iya, orang Arema ya, Pak Muji, oke. Ya, Pak Muji yang kontak langsung sama Along dan dia nanyain Along, bawa aja siapa yang cocok bisa bermain sama Along. Berarti lu itu kayak Bambang Pamungkas sama Eli Eboy dong ya? Bisa yang Selangor kan? Bisa dikata cuma kita lebih keren deh. Iya, iyalah. Lebih keren dan ganas. Iya. Buktinya Arema juara. Identity Aremanya ganas. Ngeri. Tapi Arema juara oke lah, semua udah tahu cerita itu. Tapi yang menarik adalah ketika final di tahun yang sama 2010, dia final lawan Sriwijaya FC di Solo yang Kapolda Jatengnya itu turun. Itu rasanya gimana? Lu semua nonton di Settleban tuh, bro. Oh, pas itu sebelumnya kita udah di ini sih. Udah di warning. Oke. Daripada wasit kalau apa-apa terjadi di lapangan gak usah protes. Kamu main saja. Oh gitu. Biar wasit yang amanin dan kontrol segalanya. Oke, ada ya oke. Ya udah, guys kita main aja. Tapi salah satu yang menarik di lain itu adalah ketika Arema pesta di Senayan. Dan kamu 2004 udah timnas belum?
Udah waktu ngalahin Indonesia itu udah cuma dari bangku cadangan. Tapi di Senayan. Di Senayan, gua di bangku cadangan. Nah, sebelum cerita yang timnas, berarti kamu kan jadi pemain inti kan? Itu rasanya gimana di Senayan untuk kedua kalinya dan pesta dengan Aremania? Beda itu banget sih. One of ini ya hidup kamu ya. Rasa waktu dengan Aremania nih itu rasanya lagi terkesan karena kontribusi beda kan waktu 2004 di Senayan dan waktu juarai piala pas di Arema. Kontribusinya lebih kesan di Arema. Ya, jadi rasanya lebih penting sebagai pemain waktu itu. Itu kaos masih ada nggak yang dipakai di Senayan? Ada. Masih ada. Yang timnas apa? Bukan yang Arema. Arema. Gak punya sih, cuma sisa yang replika. Oh. Habis semua ya. Itu juga ada di barbershop. Jadi Along siapa namanya Ridwan ini punya barbershop atau potong rambut. Kalau teman-teman ke Singapura ke Masjid Sultan itu di lorong menuju Masjid Sultan itu di Jalan Muscat ya itu ya. Busora Street. Jalan Busora Street itu ada apa namanya Support Stu barbershop by Ridwan Muhammad. Di bawahnya itu ada penjual jus ya. Jus. Di atasnya di lantai atas itu ini barbershopnya Alamsah, dan yang motong salah satunya Ridwan dan juga anaknya Along ya, anak Alamsah gitu. Jadi di pengusaha. Itu apakah itu sisa-sisa dari Arema dan modalnya? Enggak sih. Itu memang udah lama sih mau buka barbershop. Soalnya habis juara nggak dibayar 3 bulan katanya. Udah nggak usah dibahas ya. Jadi tapi yang emang lu sama Arema udah kayak ini ya, sama Kota Malang itu udah kayak the big part of hidup lu gitu ya. Ya, kayak dulu katanya lagunya ini Arya Peter Pan Noah, separuh aku. Separuh aku. Ya, oke. Nah, balik lagi, aku nggak mau cerita panjang-panjang. Timnas 2004 Indonesia itu diharapkan juara lawan Malaysia, comeback di Kuala Lumpur kita menang. Tapi dihabisin sama sama Singapura. Itu rasanya gimana, Bro? Wah, sama sih, karena pas nyampe stadion aja seluruh supporter Indonesia udah terrorize kan? Iya. Wah, jancuk, anjing, welcome to hell, diludahin lagi. Macam buset deh. Kayak gini, kalian ntar satu stadion timnas Singapura bisa kasih senyap, sepi langsung. Jadi terjadi itu gol pertama langsung sepi. Aku di bangku cadangan. Aku lihat gila, puas amat sih. Apalagi kalau aku yang cetak itu kan. Iya. Tapi itu lu masih cadangan ya waktu itu? Cadangan. Jadi itu ada posisi lu di siapa waktu itu? Masih ada waktu itu Amri apa Syaril Ishak yang main. Itu. Ya. Kalau aku yang main bisa 4-0, 4-1 bisa 4, bisa 6 sih. Gue suka deh, Allah. Itu bener-bener menyakitkan kami pendukung timnas Indonesia, tahu. Itu luar biasa. Ridwan tuh pertama kali masuk timnas umur berapa? 19 sama 20. Enggak salah. Tapi memang dari kecil main bola? Iya, dari umur 7. Orang tapi main di ini sama orang tua sama teman-teman di perumahan. Pas benaran latihan dan ikut akademi pas umur 11. Di mana pertama klubnya? Milo Soccer School. Dulu panggilnya Milo Soccer School. Milo Soccer School. Cuma nggak ada lagi. Jadi banyak yang dari Milo Soccer School yang batch tahun 84, 85. 83 nggak banyak, 84 dan 84 yang kebanyakan dari Hasan Sani, Bayhaqi Kaizan, Syaril Ishak, Jumat Jantan, semua yang dari tahun 84 yang sukses di atas. Ya. Jadi yang tahun 80-an lah. Pokoknya yang tahun 80-an ya. Terus pertama kali klub senior. Klub senior yang Lion semulanya. Yang Lion. Bawah 23. 23. Pelatih siapa waktu itu?
Fandi. Oh, Fandi ya. Pertama sekali Shivaji, tapi itu pertama sekali yang Lions dibangunin. Oh, oke. Udah, tapi kurang sukses. Tahun kedua Fandi ambil. Waktu itu banyak yang 84. Tahun 84 kita selesai kompetisi peringkat ketiga. Oh. Kita pernah 12 pertandingan gak kekalah. Itu yang lain di S-League. Di S-League. Wow. Ya. Waktu itu aku kapten. Ya. Padahal waktu itu masih ada Etoile gitu ya klubnya. Ya, ada. Etoile, terus DPFM. Sinci, ada waktu itu ada Sporting Afrika. Sporting Afrika, iya. Jadi kita habis peringkat 3. Sampai hari ini nggak ada yang lain yang pernah. Yang lain kan sekarang di posisi juru kunci terus. Ya. Kan aku kata dari awal nggak ada aku soalnya. Iya. Iya. Oke. Saya suka gaya Anda ya. Dari yang lain kemana? Ke Tampines. 3 tahun di Tampines sebelum berangkat ke Arema. Oh, dari ke Arema itu dari Tampines. Ya, Tampines kan sama Alam Shah. 3 tahun, 3 musim. Udah tuh berangkat langsung 2009 akhir kompetisi dari Tampines ke Arema. Dari Arema ke Borneo kan. Borneo setengah musim kan. Loan setengah musim. Habis itu pulang ke Gelang. Oh, Gelang nih. Tapi udah internasional. Ya. Gelang internasional. Habis di Gelang. Ya, Gelang udah tuh ke Tampines, balik lagi ke Tampines. Karena Tampines dia, wah anak ini masih bisa. Ya. Oke. Dari semua tim itu di luar Arema, berarti Arema klub luar negeri Indonesia itu cuma satu klub luar negeri. Ya. Karir kamu ya. Tapi banyak teman yang nanya, kalau bisa dibalikin apa yang keinginan kamu pengen dirubah. Aku mikir waktu itu pas di Arema udah juara, musim kedua, musim pas ada satu saat itu kan ada dualisme. Harusnya aku balik ke Liga Malaysia. Oh, Liga kan Lion Shaw main di Liga Malaysia. Oh iya. Mereka panggil aku pulang, tapi sebenarnya aku nggak pulang. Oh, oke. Jadi kalau pulang kan buka pasaran di Malaysia. Iya. Mungkin aja sekarang masih main di JDT. JDT 2 tapi. Yalah kalau umur segini sebenarnya udah JDT 2. Tapi waktu itu JDT 1. Oke. Wing kanan. Tapi waktu itu kan JDT belum segar sekarang gitu. Iya kan belum segar sekarang. Mungkin di Selangor atau Pahang. Oh iya. Karena lagi peak kan. Peaknya Pahang dulu. Si Pilemon Cipeta. Itu. Di Singapura tuh main bola kan biasa aja. Tapi kamu di Malang kan selebritis gitu. Perbedaannya kenapa sih di Singapura emang seperti itu apa di Singapura? Mungkin dari culture di sana, dan kedua mungkin populasi yang mencintai sepak bola itu lebih gede di sana. Compare di sini lebih pertama itu adalah education. Ya, edukasi yang pertama dan sport kedua. Ya. Dan sini gaya hidup sini agak lebih tensi. Kalau di sana kan agak santai, slow gitu. Makanya orang Singapura pas liburan sukanya keluar dari Singapura. Iya. Dari semua karir kamu di sepak bola itu, yang sampai sekarang ada nggak momen tertentu yang masih lu inget dan lu nggak akan ini selalu terngiang di kepala lu gitu? Waktu di Senayan pertandingan terakhir Liga. Yang juara. Kenapa? Atmosfernya nggak bakal terulang sih bagi aku. Sampai sekarang mungkin kompetisi gimana di Indonesia sekarang pun aku ada juga ikut beberapa pertandingan dan dia nggak kayak di Senayan waktu itu 120,000 penonton. Dan itu biru. Dan itu biru semua dan belum lagi kehitung yang di bawah-bawah di pinggir yang masuk ke lapangan. Sampai aku tinggal sisa tight saja dalam, nggak ada yang lain, celana dalam doang. Satu sepatu ke Jakmania, satu sepatu ke Aremania. Oh gitu. Oke. Keren. Dan Jakmania dan Aremania memang berteman ya di saat itu. Iya. Oke. Tapi kan pernah lawan Persib Bandung segala macam. Pertandingan paling berat di Indonesia itu lawan siapa? Sebenarnya pas ketemu Persibaya sih. Oh, Persibaya. Main di Surabaya. Rasanya kayak apa? Naik rantis ya?
pas nyampai itu kan diterrorize di lontar Dan mainnya batu. di Gelora Nusa Ya, Gelora ya. Ah. Atmosfernya enak. Gua suka. Gua senang. Cuma lapangannya agak beda. Oke. Ya, terus mungkin pemain-pemain yang lain agak tensi dan mungkin ada yang takut. Ya. Oke. Tapi kalau aku sih sebenarnya senang sih. Oke. Jadi di Karena depan atmosfernya enak. main di depan bonek santai sebenarnya kan? Ya santai. Secara sebagai pemain ya. Cuma kalau ngomong soal mana yang paling sulit atau apa ya, kayaknya di Surabaya. Pemain Indonesia yang menurut kamu istimewa di saat itu siapa? Lokal Indonesia di luar Arema tentunya. Lokal Indonesia yang apa? Yang menurut kamu ini bagus nih gitu, susah dijaga, susah di waktu kamu main waktu itu. Kayaknya nggak ada sih. Buas. Soalnya gue lepas semua. Oh. Enggak. Ada sih kayak ada beberapa sih contoh back kirinya Persibaya, back kirinya Ahmad Halil, back kirinya Persiba Balikpapan waktu itu. Siapa ya? Dwi Joko bukan? Gak tahu sih namanya. Tapi kalau Mak Ali itu ya benar kan dia kan sama orang lama lagi pintar. Pintar reading the game. Walaupun dia nggak begitu cepat tapi dia pintar reading the space, tutup space. Iya. Makanya sulit. Apalagi main di kandangnya. Oh, dan selalu berhadapan sama Mat Halil ya. Mat Halil ya. Dia bonek banget juga itu. Siapa orang yang berjasa di karir sepak bola kamu di luar orang tua lah? Yang berjasa ya pasti pelatih-pelatih yang pernah nanganinku. Nggak kira siapa daripada pokoknya intinya yang dari di akademi dari umur 11 sampai ke timnas. Semua emang udah pernah nanganin aku dan jagain guidance yang diberi sampai sukses ya. Itu yang semua yang gak bakal dilupain semuanya. Kalau disuruh milih satu aja, siapa kira-kira yang kalau satu Radot Adarfromovic ya, pelatih timnas. Karena dia yang bisa nukari mental management ke pemainnya bagus, gimana dia manage pemain ya. Oke, gitu dulu ya. Ini sudah cukup banyak. Saya udah senang banget 15 menit ngobrol dengan Ridwan. Pede banget orangnya. Yang pasti terima kasih Ridwan. Sehat selalu, sukses. Dan teman-teman sekali lagi yang ke Singapura, ke Masjid Sultan, datang ke barbershop dia. Itu keren banget sih. Dan dia bisa, kalau kebetulan dia yang moto. Oke, saya Resto.